Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson with me, Mrs. Danti. How are you, all of my students? Hopefully, you are in a good condition and ready to study with me. Well, today we are going to learn about finite and non-finite. But before we start to our material today, don't forget to say Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Well, the goals of the learning are, first, to identify social function, structure, and linguistic features of finite and non-finite. Kalian bisa mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari finite and non-finite. Second, to determine social function, structure, and linguistic features of finite and non-finite. Kalian bisa menentukan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari finite and non-finite. By the way, what is finite and non-finite? Apa itu finite dan non-finite? Jadi, sebenarnya kata kerja dapat digolongkan menjadi finite and non-finite. Berikut ini merupakan pengertian dari finite and non-finite verbs. Nah, finite change form and show tense. Dia bisa merubah bentuk dan bisa juga menunjukkan tense. Sedangkan non-finite tidak bisa berubah bentuk dan tidak menunjukkan tense. Contohnya bisa kita lihat berikut ini. She likes listening music. Perhatikan kata kerja likes. Likes di sini bergantung pada subjek. Apabila subjeknya she diganti dengan I, maka verb atau kata kerjanya berubah menjadi like tanpa S. Menjadi I like listening music. Kata kerja like juga menunjukkan tense. Contohnya, she likes listening music. Tense yang digunakan adalah present tense. Tapi, jika kita menceritakan masa lampau, maka kita menggunakan past tense. Dan kata kerjanya akan mengalami perubahan menjadi she likes listening music. So, kata like pada kalimat di atas adalah finite. Karena kata kerja tersebut dapat berubah sesuai subjek yang menunjukkan tense. Oke, selanjutnya perhatikan kalimat ini memiliki dua kata kerja, yaitu likes dan listening. Likes adalah finite, dia berdiri sebagai main clause. Sedangkan listening adalah kata kerja atau verb yang merupakan non-finite karena dia tidak berubah bentuk dan tidak menunjukkan tense. Non-finite tidak bisa menjadi main verb dalam sebuah kalimat. There are 3 types of non-finite. Ada 3 tipe atau jenis dari non-finite. The first is gerund. Second is participle, present and past. And third is infinitives. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. The first is gerund. Gerund is a verb used as a noun. Jadi gerund adalah kata kerja yang digunakan sebagai noun atau kata benda. Nah, coba kita lihat contoh gerund berikut ini. Perhatikan pada kata swimming. Swimming adalah gerund. Kata kerja yang digunakan sebagai kata benda atau noun. Kata swimming di sini adalah non-finite karena dia tidak berubah bentuk dan tidak menunjukkan tense.
Sedangkan kata is, are, dan like adalah finite karena dia berubah bentuk tergantung pada subjeknya dan dia juga menunjukkan tense. Berikutnya adalah participle verb. Participle verb is a verb used to explain word nearby. There are two participle verb. Ada dua contoh participle verb, yaitu present participle, yaitu verb diikuti dengan ing, dan past participle verb diikuti dengan kata ed, ya, at. Well, for example, ada dua kalimat di sini. My washing machine is new. I have decided to study in Managekeo. Kata washing dan decide adalah non-finite karena mereka tidak berubah bentuk dan tidak menunjukkan tense. Sedangkan kata is, have adalah finite karena mereka merubah bentuk sesuai dengan subjeknya dan menunjukkan tense. The next is infinitive. Infinitive is the base form of a verb. Contohnya, kita bisa lihat berikut ini. I'm happy to study here. I want to become a teacher. To study and to become adalah non-finite karena dia tidak berubah bentuk dan tidak menunjukkan tense. Am dan want adalah finite karena berubah bentuk sesuai subjeknya dan menunjukkan tense. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah kalian sudah paham? Mari kita belajar membedakan finite and non-finite ya. Nah, di sini Ibu berikan 5 contoh. Coba kita bedakan yang mana finite dan yang mana non-finite. Perhatikan kata reading, to go, washed, eating, repairing, itu adalah non-finite. Karena mereka tidak berubah bentuk dan juga tidak menunjukkan tense. Dan mereka juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai main clause. Sedangkan kata loves, have, need, hate, started, itu adalah finite. Karena mereka bisa merubah bentuk tergantung pada subjeknya dan juga menunjukkan tense. Oke, sejauh ini apakah sudah paham? Di sini Ibu berikan tugas task 1, identify the underlying clause and decide whether it is finite or non-finite clause. Jadi silahkan kalian mengerjakan nomor 1 sampai 10. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan dikerjakan dengan baik. Thank you for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.